Halo, ketemu lagi sama Erik. Mesmeo. Semoga kalian sehat selalu. Di sini Erik mau ngebahas review buku yang ditulis oleh salah seorang penulis yang dia terkenal, jurnalis, pernah dipenjara gara-gara dia melakukan polling di sebuah koran pada waktu zaman Orde Baru. Nah, ini dia juga sebagai pencipta sinetron Keluarga Cemara, yaitu Om Arswendo Atmowiloto. Di sini Erik mau ngebahas tentang bukunya yang berjudul Menghitung Hari. Jadi buku Menghitung Hari ini adalah sebuah proses, sebuah kisah nyata. Om Arswendo itu dari awal dia sampai berada di lapas pemasyarakatan atau penjara. Om Arswendo ini dipenjara pada waktu Orde Baru lah, lagi kebebasan ekspresi bener-bener dikekang. Jadi Om Arswendo ini membuat polling itu ada unsur saranya. Mungkin Om Arswendo tuh tidak arahnya ke sana, cuman dipaksa arahnya ke sana. Nggak tahu lah, itu urusan politik ya. Cuman masalah buku yang Menghitung Hari itu sebenarnya, kalau menurut Erik, teman-teman yang misalnya lagi malas baca atau nggak suka baca, bisa Erik review buku ini buat didengerin aja sih. Kalau ini bukunya banyak pesan sosial tentang percintaan, tentang kesedihan para narapidana di dalam penjara tersebut, karena ini berdasarkan kisah nyata. Nah, udah itu kisah nyata ini, Om Arswendo ini kayak memberikan pesan kepada kita. Ketika kita lagi dalam keadaan tidak mengenakan, ya minimal kita harus ada yang kita buat nanti mengisi waktu ya, dengan kegiatan positif. Jadi Om Arswendo ini bikin buku Menghitung Hari yang berdasarkan kisah nyata dia. Jadi di buku Menghitung Hari ini tentang dunia penjara ya, dunia kriminalitas, tapi dibahas ditulis sama Om Arswendo ini, ditulis dengan rasa humor, bahasa kalimat yang enak banget dibacanya. Cuman di sini kalau bagi yang tidak suka baca ya mungkin Erik bukan meremehkan. Ini buku apa gitu. Jadi buku tersebut mau Erik review. Jadi dalam buku tersebut itu ada ada semacam teman-teman tahu nggak? Mobil biasa. Teman-teman tahu nggak kalau orang yang lagi dalam masa tahanan itu, yang lagi menunggu sidang itu, sebenarnya itu galau. Galau kenapa? Galau karena mereka itu menantikan vonis. Kasarnya begini, buruan sih adilin gua nih. Buruan sih gua ke pengadilan, buru-buru divonis. Gua dapat berapa tahun, vonisnya gua tinggal ngejalanin daripada gua terkatung-katung di sini menjalani masa-masa tahanan yang belum jelas. Begitu. Jadi mereka tuh merasa galau sebenarnya. Jadi kalau ada yang sidang-sidang tentang kejahatan, tentang ya Om Arswendo ini udah memberitahukan kepada kita kalau mereka tuh sebenarnya juga menantikan vonis-vonis dari hakim yang adil. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika Om Arswendo ada di dunia lapas. Jadi para narapidana ini, mereka tuh lebih suka, lebih friendly, lebih nyaman itu dipanggil dengan warga binaan ketimbang dipanggil dengan narapidana. Mereka lebih suka dipanggil warga binaan karena itu kedengarannya bagi mereka tuh, mereka seperti ada rasa gairah, gue masih dihargain gitu ya sama mereka gitu. Jadi itu yang teman-teman perlu tahu. Nah, cerita lucunya dalam buku Menghitung Hari itu adalah, jadi begini, ada warga binaan, Napi udah berpuluh-puluh tahun dia di penjara, tiba-tiba dia mau dibebaskan. Dia menangis, bukan menangis karena berpisah, bukan, dia menangis karena tidak mau dikeluarin dari penjara, karena dia udah
gue udah nyaman di sini, gue udah nyaman, gue udah pengen di sini aja, udah nggak mau keluar. Kalau keluar gue bakalan apa ya, bakalan nggak bener lagi dah. Gue udah, orang-orang udah nggak bakalan ngehargain gue. Nah, karena menurut peraturan dia udah habis, dah keluarlah dia. Tapi iya, ini lucunya itu orang Mas Endo menulis kalimatnya itu. Tapi setelah si warga binaan ini ada di keluar, si warga binaan ini kadang beberapa warga binaan lah, kata Om Arswendo Atmowiloto, ketika udah ada di dalam nyaman, di dalam penjara nyaman, dia ketika keluar akan melakukan kejahatan hal yang serupa, akan melakukan kejahatan lagi dengan tujuan agar dia balik lagi ke tempatnya. Kan lucu gitu ya. Gini emang sengaja dibikin humor sama Om Arswendo Atmowiloto ini, bahwa mau menunjukkan kesan kalau penjara yang seperti dibayang-bayangkan itu ya ternyata ya emang keadaannya seperti itu. Itu yang warga binaan tersebut akhirnya balik lagi. Dan yang ke apa ya, yang selanjutnya itu ada tentang apa ya, tentang warga binaan juga, cuman dia kalau menurut Arswendo Atmowiloto, ya lu itu sebenarnya bukan kesalahan lu gitu, ya karena dasar atas suka sama suka. Jadi itu ada warga binaan yang terkena kasus pemerkosaan, dituduh kasus pemerkosaan, dan dia akhirnya dijebloskan di penjara. Karena apa? Nah, itu kan ada sebab akibat. Jadi ceritanya begini, si warga binaan ini ternyata punya apa ya, anggota tubuh lah yang unik, yang kata Om Arswendo itu kalau dibilang apa ya, ukuran dan panjangnya itu kayak burung elang, percis burung elang yang lagi tidur. Apa ya, ukuran anggota badan yang kayak burung elang, burung. Jadi burungnya jadi ketawa. Jadi burungnya ini saking besarnya. Nah, si warga binaan ini waktu itu dia bekerja di sebuah toko kelontong. Toko kelontong dia sebagai pembantu kasarnya ya. Nah, itu dia bekerja sebagai toko kelontong karena dia mempunyai keunikan burung yang besar dan sudah menjadi rahasia umum di sekitar lingkungan tempat dia kerja lah, di pasar. Nah, itu memicu anak dari si toko kelontong tersebut pengen tahu dan ingin merasakan di dalam bukunya tuh ya. Nah, si perempuan ini datang ke kontrakannya si warga binaan tersebut, lagi belum di penjara tuh. Datang memaksa untuk membuka celana si warga binaan. Ternyata warga binaan ini nggak mau, kan nggak enak, itu anak majikan gua. Nah, akhirnya dengan segala macam cara si perempuan ini mengancam kalau dia akan dipecat kalau tidak menuruti permintaannya. Lalu mau tidak mau si warga binaan, karena dia takut kehilangan kerjaan, dia membuka celananya. Dilihatlah, dan si perempuan sih katanya takjub ngelihat burung elang yang lagi tidur itu baru kali itu katanya gitu. Nah, akhirnya diajaklah si warga binaan ini untuk melakukan hal yang negatif, tapi si ini nggak mau, si warga binaan itu. Nah, si warga binaan itu tidak mau, tapi akhirnya karena dipaksa, diancam, akhirnya mau, dan terjadilah hal yang negatif. Dan si warga binaan ini dituduh melakukan pemerkosaan. Tapi kan itu suka sama suka ya, gue bingung harus diapain ya. Tapi emang udah terjadi, itu takdir dia, jalan hidup dia. Nah, akhirnya dia masuk di penjara, dan Om Arswendo itu menceritakan di bukunya, kalau dalam bahasa kalimat sih Om Arswendo membenarkan kalau dia tuh tidak salah, cuman karena dia dalam keadaan suatu situasi yang emang harus dia itu dibilang apes, enak, nggak tahu deh. Itu kita serahkan kepada teman-teman nih yang ngedengerin, beda pendapat, komen kalau ada di link komen. Nah, masih banyak sih cerita-cerita tentang di buku Menghitung Hari itu, tentang tentang suasana penjara. Nah, itu yang salah satunya yang warga binaan yang mempunyai burung
besar, burung elang yang lagi tidur. Tapi Erik di sini menerangkan tentang sebuah buku yang menghitung hari bukan bermaksud mendukung mereka. Cuman Erik di sini hanya memberitahukan kalau kehidupan di penjara itu ya yang seperti Om Arswendo terangkan dalam kalimat-kalimatnya dalam sebuah buku yang jelas, lugas, penuh metafora. Bagus banget bukunya. Cuman ya kalau yang bagi kita baca ya Erik coba review bukunya. Jadi Erik hanya bisa berdoa sih kepada mereka nih yang lagi menjalani sidang, yang lagi mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga diberikan ketabahan, semoga bisa menjalani hukumannya dengan tabah. Ujian ini itu udah takdir, udah jalan. Dan bagi kita sendiri yang masih di luar nih ya mudah-mudahan janganlah, karena Om Arswendo tuh menerangkan di dalam itu walaupun dengan bahasa yang seperti itu, tapi ada tersirat kalimat-kalimat tulisan yang ya kadang ada konten dewasanya, menjijikannya. Jadi ini bakal Erik terus bahas tentang review buku dari Om Arswendo Atmawiloto yang tentang menghitung hari. Oke, tidak lama-lama, like, subscribe, dan komen kalau emang ini menghibur. Apa pesan moral itu aja. Oke, ciao.